Perjalanan pulang Nabi membaca Al-Quran. Ketika dia sedang membaca Al-Quran itu, dia mendengar suara. Orang itu berkata, Allah menceritakan itu dalam Al-Quran juz 29. Qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya, telah dikirimkan wahyu kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jin, ada beberapa jin mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad ajaba, menakjubkan. Disitulah beberapa utusan dari kalangan jin datang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang Taif tidak beriman, orang Taif tidak bersyahadat, tapi jin bersyahadat. Jadi kalau begitu lebih baik orang Taif atau jin? Bingung jamaah. Daripada dijawab salah, bagus diam. Ternyata dari kalangan jin itu terbagi dua. Wa anna minnal muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kita puji Allah Subhanahu wa taala? Yumsikur ruh, orang meninggal, orang hidup, ruhnya sama-sama dalam genggaman kudrat, iradat, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya, orang yang meninggal ruhnya digenggam Allah, sedangkan orang yang masih hidup yursilu, dikirim Allah masuk lagi ke dalam badannya, lalu terbuka matanya, dia katakan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan saya, ba'dama amatana, yang sebelumnya saya mati. Jadi sebelum ini tadi kita semuanya mati, dan sekarang alhamdulillah sekarang hidup, dan tak lama lagi mati lagi. Kalau ada yang tidur pagi. Tadi Ustaz Somad antara hidup dan mati. Waktu duduk tadi agak-agak mengantuk. Alhamdulillah, semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah dan husnul khatimah. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim, para ulama. Hadir bersama kita Bapak Bupati Barito Kuala, betul? Yang satu lagi Bapak Bupati Barito Utara. Nah, itu mirip-mirip dia di kepala. Penasehat sahabat UAS Kalimantan. Yang tidak dapat saya sebutkan namanya, mohon maaf beribu maaf, bukan berarti tidak hormat, tapi karena tidak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita subuh ini tablik akbar Masjid Darul Ihsan, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada etika, ada moral, ada akhlak. Ini banyak sekarang orang kita
Mari kita ikuti etika Nabi Muhammad. Etika moral itu bahasa Inggris. Kalau akhlak itu bahasa Arab. Ada betulnya, tapi tidak betul semuanya. Etika itu begini: sopan santun, tata krama, budi bahasa yang disusun oleh manusia untuk komunitas tertentu, di tempat tertentu, terbatas pada waktu tertentu. Nah, itu disebut dengan etika. Contohnya kode etik jurnalistik untuk para wartawan, insan pers. Komunitas tertentu di waktu tertentu tidak boleh menyebut nama orang. Seseorang bernama AS, nah itu Abdul Somad itu. Nah, itu etika. Ada lagi namanya etika hukum, asas praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan dari salah-salah. Kalaupun pernah salah, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita naik pesawat sampai di airport, masuk ke pintu pesawat, orangnya ramah sekali, baik. Mau nanya minum apa, kita jawab teh manis apa tidak manis, kita jawab manis. Manis gula apa manis madu, manis sekali, kita jawab manis buah. Mau panas apa dingin, kita jawab. Banyak sekali pertanyaannya sampai kita lupa jadi atau tidak. Sampai pada akhirnya ikat pinggang kita diingatkan jangan lupa pakai, diingatkan lagi toiletnya di sini, diingatkan lagi nanti kalau terjadi kebakaran meledak ini naik, jangan sampai ini turun oksigennya, ini maskernya, nanti pokoknya ramahnya luar biasa, baiknya bukan main. Tapi begitu pesawat sudah mendarat di airport, dia tidak lagi melihat kita, seperti tidak kenal sama sekali. Itu namanya etika. Tapi kalau akhlak bukan kesepakatan manusia, bukan buatan manusia. Kalau akhlak itu tidak terbatas, bukan komunitas. Akhlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau ada orang yang ngomong etika, moral, akhlak, Bapak, Ibu, ini laki-laki semua jamaah kita. Ada perempuan. Oh, ada perempuan, cuman nggak tahu di alam ghaib. Ghaib itu bukan berarti ghaib. Ghaib artinya tidak kelihatan. Ada semuanya, insyaallah semuanya sehat walafiat, istiqomah zahir dan batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sampai ke Taif? Orang Taif tidak menyambutnya dengan tala'al badru alaina. Orang Taif tidak menyambutnya dengan marhaban ya nural aini. Orang Taif tidak menyambutnya dengan marhaban ya jaddal husaini. Mereka melemparnya dengan batu, dengan kayu, dengan tulang onta, berdarah kakinya, basah terompah kayunya. Lalu kemudian datang malaikat Jibril, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya darah kakimu itu jatuh ke tanah, aku ratakan semuanya. Orang Taif itu hancur lebur, mati semuanya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengusap kakinya yang berdarah basah itu supaya jangan menetes ke tanah. Takut dia kalau menetes di tanah diratakan Jibril semua kampung orang Taif itu. Itu akhlak. Seandainya sayalah yang ditawari Jibril, wahai Abdul Somad, kalau sampai tapak kakimu itu berdarah dan menetes ke tanah, mati semua orang yang mengejekmu di medsos itu. Langsung saya injakkan kaki saya itu ke tanah. Nah, matikan mereka semua, matikan. Itulah maka tidak ada nabi namanya Nabi Abdul Somad.
Itu akhlak. Orang biasanya kalau sedang baik-baik saja berakhlak. Orang kalau sedang kenyang berakhlak. Banyak orang ketika sopan, baik, pas naik pesawat masih sopan, baik, sampai di Madinah masih sopan, baik, sampai di hotel mulai mengamuk. Mana kunci kamar? Hilang semuanya. Sabar Pak, enggak ada sabar-sabar. Orang biasanya kalau sudah tertekan akhlaknya hilang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diberikan ketulusan, keikhlasan akhlak. Ini tema subuh ini berat ini. Biasanya yang ceram, ini. Saya heran. Biasanya kalau tausiah saya jamaah melihat saya. Kenapa jamaah yang di halaman enggak ada lihat kemana? Setelah saya intip dari jendela, rupanya ada layar. Saya kurang berakhlak juga itu. Ini saya kurang beruzon. Padahal ini yang ceramah ini kurang berakhlak. Itu Ustaz Somad judulnya akhlak. Dia sendiri tidak berakhlak, membelakangi orang-orang yang lebih tua, tokoh masyarakat. Saya kan sudah pamit duluan tadi. Tangan saya sudah saya angkat begini. Saya angkat dan semuanya setuju. Maka saya berani ngadap Ustaz. Ustaz Somad enggak sopan. Yang lain duduk, kenapa dia berdiri? Di antara kita. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masjid Darul Ihsan ini Masya Allah tabarakallah. Melihat pintunya aja kita sudah membayangkan Masjid Nabawi. Melihat pintunya aja kita sudah mengingat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang malakul jibal, malaikat, jibal bukit-bukit. Rupanya bukit-bukit itu ada malaikat yang menjaganya. Lalu kemudian malakul jibal menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar di Makkah. Akan kucabut, kutimpakan ke orang Taif. Rata merekanya semua dengan tanah." Bukit yang besar satu namanya Jabal Abi Qubais. Di belakang kalau kita berdiri di atas bukit Sofa, bukit Marwah menghadap ke Ka'bah, di belakang kita persis itu Jabal Abi Qubais. Jamaah pun sampai di Makkah, naik ke atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah. Kata Ustaz Somad, di belakang ada Jabal Abi Qubais. Kok enggak ada? Sudah dipotong sama Raja Saudi Arabia, dijadikan hotel di atas. Itulah dia hotel Raja Fahad. Dulu itu Jabal Abi Qubais. Satu lagi Jabal Qu'aiqi'an di Makkah juga. Kata malaikat penjaga bukit-bukit, kucabut Jabal Abi Qubais, kucabut Jabal Qu'aiqi'an, kutimpakan ke orang Taif, rata mereka semua dengan tanah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, jadikan anak cucu mereka orang Taif, orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Andai salah saya ditawari malaikat penjaga bukit, wahai Abdul Somad, tunjukkan bukit-bukit yang besar, akan kucabut, kutimpakan ke mereka yang mengejekmu. Langsung saya sebutkan nama Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, gunung segala gunung, timpakan ke mereka, matikan semua. Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, tabarakallah, dapat kita akhlaknya sebesar ujung kelingking saja, sudah menjadi orang yang amat sangat baik. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Allah memuji Nabi itu bukan ibadahnya. Tidak ada Allah memuji wahai Muhammad ibadahmu, wahai Muhammad tahajudmu. Ada. Carilah ayat dalam Al-Quran. Tidak ada. Tapi apa bunyi akhir ayat untuk Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu yang luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini lalu jamaah langsung ambil kesimpulan. Tiba-tiba besok langsung gak sholat ke masjid. Pas ditanya kenapa gak sholat? Tidak ada Allah memuji sholat. Yang ada akhlak, yang penting berakhlak. Lalu kita yang bingung, betul juga ya. Sholat itu akhlak kepada Allah. Puasa itu akhlak kepada Allah. Kalau sama Allah aja tidak berakhlak, apalagi kepada manusia. Jadi jangan dibalik-balik. Ini banyak orang ngaji, setelah ngaji ngambil dalil, bukan malah menjadi baik, malah membolak-balik. Memang kalau orang otaknya sungsang begitu memang. Kita insya Allah mudah-mudahan semakin ngaji semakin berakhlak, semakin ngaji semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang. Sebelum pulang beliau sempat singgah sebentar. Tiba-tiba yang punya kebun itu melihat. Enggak sampai hatinya melihat Nabi kena lempar, kakinya berdarah. Lalu dia ambil anggur. Dia berikan kepada pembantunya namanya Addas. Siapa namanya? Addas. Addas, tolong berikan kepada Muhammad. Addas pun memberikan anggur itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi akan memakan anggur itu, Nabi mengucapkan Bismillah. Heran Addas. Kamu ngomong apa tadi? Bismillah. Loh, enggak ada orang di Taif ini yang makan pakai bismillah. Semuanya kalau makan menyebut nama berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Na'am. Kamu tadi menyebut bismillah. Iya. Sama seperti orang di kampung saya, kata Addas. Nabi bertanya, kampung kamu di mana? Saya berasal dari Ninawi. Oh, kata Nabi SAW itu kampungnya Yunus bin Matta. Kamu tahu Yunus? Iya, Nabi Yunus, saudara saya, kata Nabi Muhammad SAW. Langsung Addas mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa ini adalah Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lama dia cari, yang kalau makan menyebut nama Allah, Bismillah. Dan dia kenal dengan Nabi yang ada di kampungnya Ninawi, Nabi Yunus alaihis salam. Lalu kemudian hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan satu kampung tidak ada yang beriman, tapi ada satu makhluk Allah bernama Addas. Itu sudah cukup membuktikan. Rupanya dia datang dari jauh, memang mau mencari seorang utusan Allah, Masjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenang Addas itu, maka dibangunlah satu masjid di Taif, namanya Masjid Addas. Panjang umur, sehat badan, kita pergi umrah, mampir ke Masjid Addas itu insya Allah. Panjang umur, sehat badan, ke Makkah, ke Madinah, ke Taif, mampir ke Addas. Ongkos tanggung masing-masing. Nah ini Ustaz Somad tidak berakhlak ini. Paling tidak saling mendoakan, bisa memberikan uang, tidak bisa saling mendoakan. Mudah-mudahan bisa ke Baitullah, mudah-mudahan berziarah ke depan makam Rasulullah, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun pulang. Dalam perjalanan pulang Nabi membaca Al-Quran. Ketika dia sedang membaca Al-Quran itu, dia mendengar
suara. Orang itu berkata, Allah menceritakan itu dalam Al-Quran juz 29. Qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya, telah dikirimkan wahyu kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jin, ada beberapa jin mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad ajaba, menakjubkan. Disitulah beberapa utusan dari kalangan jin datang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang Taif tidak beriman, orang Taif tidak bersyahadat, tapi jin bersyahadat. Jadi kalau begitu lebih baik orang Taif atau jin? Bingung jamaah. Daripada dijawab salah, bagus diam. Ternyata dari kalangan jin itu terbagi dua. Wa anna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, ada yang tidak beriman, namanya jin kafir. Jangan bilang jin kafir, nanti dia marah. Jadi kalau gitu jin non muslim. Yang muslim ta'arraw rasyada, selalu mencari kebenaran. Yang kafir kanu li jahannama hataba, mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Tunggu sebentar Pak Ustadz, tunggu sebentar. Ya, jin itu masuk neraka. Iya, yang berdosa masuk neraka. Jin itu asalnya kan dari api Pak Ustadz, betul? Dia dari api, iya. Masuk neraka api, iya. Api kalau dibakar dengan api nggak sakit dong, kan dari api. Ustadznya bingung, betul juga. Tapi kalau Ustadz nggak bingung, mudah. Kamu dari apa? Dari tanah. Nah, ambil tanah 3 goni, timpakan ke kepala dia. Api itu ada kadarnya juga. Kadar yang paling panas, hidupkan dia beribu tahun, berubah api yang merah menjadi hitam, legam, amat sangat panas. Api itu tidak sama warnanya. Ada api yang merah, ada api yang biru, ada api yang putih, ada api yang hitam. Jin memang dari api. Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, manusia dari tanah. Beda-beda. Manusia ini dari tanah, tanahnya juga beda-beda. Ada yang baik, ada yang bayar hutangnya susah, itu dari tanah liat. Ada kalau mau ketemu ngajak kelahi aja, itu dari tanah sengketa. Mudah-mudahan kita ini semua dari tanah yang baik-baik, rendah hati, tawadu, mudah diatur, Masya Allah, tabarakallah. Jadi manusia ini kadang berpikir, tapi pikirannya itu bengkok. Maka sebelum membaca Al-Quran kita disuruh minta perlindungan kepada Allah, supaya jangan sampai penafsirannya sesat. Idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'idz billah, minta lindung kepada Allah. Makanya sebelum baca Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adas, bukan orang Arab, pembantu hamba sahaya, berakhlak kepada Rasulullah. Jin tak nampak, tidak kelihatan, tapi mereka percaya kepada Rasulullah. Makanya di Makkah, Bukit Sofa, keluar dari Bukit Marwah, jalan terus ke belakang, arah ke pemakaman Ma'la, makamnya Sayyidah Khadijah. Maka sebelum sampai ke Ma'la, ada satu masjid namanya Masjid Jin, tertulis Masjid Jin. Zaman dulu jamaah haji itu kalau pergi pertanyaannya begitu, Ustadz, di mana Masjid Jin? Ustadz, di mana Masjid Kucing? Ustadz, di mana pemakaman Ma'la? Yang sekarang enggak. Ustadz, mall tempat belanja di mana ya? Pasar Seng, sengnya hilang, pasarnya makin banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi diundang oleh orang Yahudi. Khaybar nama kampungnya. Sampai di Khaybar mereka bertanya, apa makanan kesukaanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebutkan makanan kesukaannya kaki kambing bagian depan. Itu kan tangan kambing, kambing nggak punya tangan. Kaki kambing bagian depan, itu daging yang paling enak, wangi, lembut, kesukaan Nabi SAW. Saya pun kalau bertamu ke rumah orang ditanya, Ustadz mau apa? Mau kaki kambing, belakang apa depan? Bagian depan, sebelah kanan apa kiri? Kasih kaki kambing. Kita mau muliakan tamu, kita tanya apa makanan kesukaannya. Nabi pun juga begitu. Tapi orang Yahudi lain. Rupanya di bagian kaki kambing bagian depan itu dia tanam racun sebanyak-banyaknya. Karena dia mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas makan, sahabat Nabi yang ada di samping itu memakan. Begitu masuk ke dalam, langsung ke tenggorokan, langsung ke perut, meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat ahli sirah bahwa Nabi sempat memakan, air liurnya sempat masuk sedikit, tapi sisanya dimuntahkan karena malaikat Jibril datang memberitahu, wahai Muhammad SAW, itu ada racun, dikeluarkan. Tapi ada sedikit sempat masuk ke dalam, dan racun itulah yang bersarang sampai Nabi saat meninggal merasakan sakitnya racun itu ke dalam. Jadi Nabi meninggal sebagai seorang syahid. Di balik itu pun ada hikmahnya. Dia meninggal sebagai syahid karena orang yang mati karena makan racun syahid. Tapi jangan gara-gara ini jamaah pulang minum racun semua. Itu namanya bunuh diri. Kalau kita tidak tahu. Nabi tahu karena diberi tahu malaikat Jibril. Sebelum tahu, Nabi tidak tahu. Tidak tahunya itu pun ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal sebagai seorang nabi, meninggal sebagai seorang syahid. Kita meninggal sebagai nabi tidak bisa, tapi sebagai syahid insya Allah bisa. Makanya orang beriman dikatakan iskariman, hidupnya mulia, mut syahidan, matinya mati syahid. Itulah orang beriman. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Jangan sampai hidup mengganggu tetangga, mati konyol. Na'udzubillah. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan? Nabi tidak menuntut orang Yahudi yang meracuninya itu, tapi dia memaafkannya. Saya kalau ditanya lah saya, Ustadz Somad, ya, misalnya ada orang yang memasukkan racun ke dalam minuman Ustadz, ya, Ustadz maafkan atau tidak? An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wal ainu bil aini, mata balas mata. Wasinnu bis sinni, gigi balas gigi. Kalau gigimu dipatahkan, patahkan juga gigi dia. Kalau matamu ditusuk, cucuk juga mata dia. Kalau nyawamu dihilangkan, hilangkan juga nyawa dia. Hukum kisos berlaku. Betul? Oh, jamaah pun setuju dengan saya. Tapi ayat itu belum titik, ayat itu belum wakaf, ayat itu masih ada sambungannya. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah yang akan memberikan balasannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maafnya luar biasa. Sampai ke suatu ketika Nabi naik ke atas mimbar. Ini masjid apa musholla? Masjid. Mana mimbarnya? Ada di dalam. Tertutup. Nabi naik ke atas mimbar. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin Nabi meninggal. Hari Rabu dia naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah saya cambuk, waktu saya mencambuk kuda, waktu saya mencambuk onta, di baliknya ada orang, saya tidak melihat orang itu, dan ujung cambuk itu kena ke tubuhnya, dia tersinggung sakit hati.
Ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat semuanya menunduk, meneteskan air mata, karena mereka tahu Nabi minta maaf, Nabi tak lama lagi akan meninggal. Kalau Ustaz Somad berkata begitu, siapa yang pernah tercambuk, jamaah bukan menunduk, mana biar ku balas kata. Kalaupun ada yang menunduk karena tertidur. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang hatinya tersinggung, kata-kataku menyakiti perasaannya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyastaqid minhu, silakan balas. Tidak ada sahabat yang minta balas. Man kana lahu, siapa yang pernah uangnya ku pinjam dan belum ku kembalikan. Ketika ditanya siapa pundaknya yang pernah ku cambuk, sahabat diam. Ketika ditanya siapa yang hatinya pernah tersinggung, sahabat diam. Ketika ditanya siapa yang uangnya pernah ku pakai, langsung sahabat ngaku, saya ya Rasulullah. Ini menunjukkan hati sakit bisa termaafkan, kulit sakit bisa dimaafkan, tapi masalah uang berat. Apa kata dia? Innalaka alayya thalatha darahim, engkau punya utang 3 dirham. 1 dirham 3 gram, 1 gram 70.000. Berapakah utang sahabat itu? Ujian CPNS. Utangmu 3 dirham, 1 dirham 3 gram, 1 gram perak 70.000. Berarti 1 gram 210.000, berarti 3 gram 330.000 cuman utangnya. Apa kata Nabi kepada Fadl bin Abbas? Idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, makhluk yang paling mulia, minta maaf. Ini enggak mau minta maaf. Ustaz Somad enggak minta maaf. Saya Ustaz. Ustaz, kalau Ustaz Somad Ustaz, setannya Ustaz juga. Kita tidak terlepas dari godaan setan. Makanya judul subuh ini Masya Allah tabarakallah, ini yang buat judul ini pasti luar biasa ini. Kenapa? Dia mau supaya Ustaz Somad segera diuji dengan ceramah-ceramahnya. Biasanya kalau cerita akhlak itu ujiannya cash langsung. Doakan supaya Ustaz Somad kuat nanti menerima ujian yang disampaikan ini. Jamaah tinggal ngaminkan aja, saya yang mengalaminya. Masya Allah tabarakallah. Suatu ketika Nabi musafir bersama dengan sahabat. Lalu kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kami yang berburu. Kata sahabat satu lagi, saya yang akan menguliti, menyembelihnya. Yang satu lagi, saya yang akan memasaknya ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Saya yang akan mencari kayu bakarnya. Seandainya kita jalan-jalan, lalu kata jamaah, Ustaz Somad, biar saya yang akan berburu. Kata jamaah satu lagi, saya yang akan menyembelih dan mengulitinya. Kata jamaah satu lagi, saya yang akan memasaknya. Lalu kata Ustaz Abdul Somad, saya yang akan menghabiskannya. Tapi Rasulullah SAW itu Masya Allah tabarakallah, pemimpin seluruh nabi-nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Ibrahim, semuanya menjadi makmum. Yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mau, saya yang akan mencari kayu bakarnya. Yang berburu gagah perkasa, memanah, menembak. Yang menyembelih gagah perkasa, bismillahi Allahu akbar. Yang memasak hebat, sekarang banyak tukang masak luar biasa, chef. Yang mencari kayu bakarlah yang paling rendah, itu yang dipilih oleh Nabi. Saya yang menjadi kayu bakarnya. Mudah-mudahan hati kita direndahkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad bicara kerendahan hati, tapi dalam ceramahnya dialah yang paling tinggi. Dia disediakan pentas, di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada sajadah,
di atas itulah dia yang paling atas. Ngomongnya tentang rendah hati, kami yang paling rendah di bawah. Bukan salah saya, salah panitia. Panitia yang menyiapkan ini semua. Dan saya berdiri di sini, direkam supaya di atas nampak, supaya nanti ditonton oleh anak cucu kita, menjadi amal jariah mengalir buat panitia, buat bapak ibu semua, buat Ustadz Abdul Somad. Doakan supaya Ustadz yang ceramah tentang akhlak berakhlak, supaya jangan sampai hanya bicara tidak mengamalkan ilmunya, jangan sampai dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam perjalanan ada seorang sahabat menyalakan obor, lalu dia bakar sarang semut. Semut itu lari tunggang langgang dan dia ketawa melihat semut itu lari. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti hewan dengan api kecuali Allah yang memiliki api. Apa maknanya? Akhlak Nabi. Enggak boleh mengganggu sarang semut. Bukan di rumah, bukan di masjid. Dalam perjalanan semutnya tidak mengganggu orang. Di pohon kayu, kenapa kita bakar dia? Mengganggu semut dilarang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengusir orang dari kampung halamannya di Pulau Rempang, kampung halaman saya. Nah, di situ pintu masuknya. Tanah dia, nenek moyangnya, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia akan lewat, kata Nabi Sulaiman, tunggu sebentar, tunggu, jangan lewat. Sahabatnya heran, kenapa? Karena aku mendengar panglima semut sedang berkata, udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu, karena Sulaiman akan lewat. Nabi Sulaiman tidak ingin ada semut yang mati teraniaya, terzolimi. Ittaquz zulma, jangan buat zolim, jangan buat aniaya. Fa inna zulma, karena kezoliman, zulumatun yaumal qiyamah. Nabi tidak ingin ada satu semut pun yang teraniaya. Makanya ketika ada orang mau minum teh manis, karena lama diminum tehnya jadi dingin, tiba-tiba di situ ada semut yang sedang berenang. Dia malah menikmati. Ayah, cepat ke tepi, cepat pinggir, cepat. Kalau dia berakhlak, dia akan masukkan jarinya ke dalam, menyelamatkan semut itu keluar. Dia sudah menyelamatkan satu nyawa hamba Allah. Dia sudah menyelamatkan satu makhluk Allah. Setelah keluar baru dia minum. Ketika dia mati di akhirat, semua orang menyangka dia akan masuk surga. Dia orang yang baik, dia orang berakhlak, dia menyelamatkan semutnya. Ternyata pas di hadapan Allah, dia rupanya bukan menyelamatkan semutnya, dia sedang menyelamatkan teh manisnya. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita hanya melihat zahir manusia. Wallahu yatawallas sarair, yang tahu rahasia batin manusia adalah Allah. Yang nampaknya berceramah Ustaz Somad, yang kelihatannya membacakan ayat hadis Ustaz Somad, zahirnya, batinnya boleh jadi jamaah yang duduk nun jauh di sana lebih dulu masuk surga dari Ustaz Abdul Somad. Betul? Nah, betul kata jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak itulah yang paling utama. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Maka jangan terjebak pada ibadah, jangan terjebak pada sholat, jangan terjebak pada puasa sunat, jangan terjebak pada haji dan umrah. Tapi lihat makna dalam ibadah itu. Sholat sunat, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat subuh, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat du'a, sholat isyraq, sholat awabin, sholat hajat, sholat tasbih. Apa makna sholat? Akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu sholat. Puasa sunat, puasa Ramadan, puasa wajib, puasa qadha, puasa ayyamul bait, 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa. Apa makna puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
takut kepada Allah, akhlak, haji, tawaf, sa'i, keliling Ka'bah, Safa Marwah, melontar jumrah, wukuf di padang Arafah. Apa hikmah di balik haji? Akhlak. Fala rafasa, jangan nakal secara seksual, wala fusuqa, jangan nakal non seksual, wala jidal, lidah jangan kasar, caci maki, sumpah serapah. Ibadah itu substansinya adalah akhlak. Tapi jangan dibalik. Nanti selesai dengar ceramah Ustaz Somad, enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, enggak umroh. Pas ditanya, kamu enggak sholat, kamu enggak puasa, kamu enggak haji. Yang penting akhlak. Untuk apa sholat puasa kalau enggak berakhlak? Itu kata Ustaz Abdul Somad. Saya lagi yang kena. Kita tetap sholat, kita tetap puasa, kita tetap haji dan umrah, tapi menjaga akhlakul karimah. Seorang maaf beribu maaf. Seorang WTS, wanita tunasusila, perempuan nakal, tidak layak disebut di masjid. Tapi karena memang bunyi hadisnya, baghiyun min baghaya Bani Israel, perempuan nakal dari kalangan Bani Israel. Haus sampai dia ketemu sumur, lalu dia masukkan sepatunya ke dalam mengambil air. Dia berikan kepada seekor anjing. Ghafarallahu laha, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Perempuannya kotor, tempat air minum sepatunya kotor, binatang yang dikasih minum seekor anjing kotor, tiga-tiganya kotor. Allah mengampuninya. Sahabat yang mendengar hadis itu langsung bertanya, ya Rasulullah, ya apakah perbuatan kita kepada hewan juga ada pahalanya? Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik pada setiap hati yang basah terhitung sebagai sedekah. Kalau ada orang berbuat baik kepada makhluk, hatinya basah, seekor anjing pun makhluk ciptaan Allah, maka terhitung sebagai perbuatan baik sedekah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini pulang dari masjid semuanya ke toko jual anjing, beli anjing. Ini ceritanya kan tentang Bani Israel. Teman saya, sahabat saya yang baik, punya rumah makan, selalu memberikan makanan kepada fakir miskin. Karena sedang terjadi huru hara, ini saudara kita tidak bisa pergi ke laut, tidak ada duit. Mereka bukan orang kaya yang punya tabungan. Mereka orang cari pagi makan petang, tangkap ikan jual baru bisa makan. Berhari-hari karena heboh mempertahankan rumah kampungnya, tidak bisa pergi ke laut. Akhirnya tidak makan. Datang sahabat saya ini, dibuatkan nasi bungkus. Dia memang selalu kasih makan fakir miskin. Diberikannya makanan ke saudara yang sedang tidak bisa makan di Pulau Rempang. Diperiksa sampai tengah malam, hampir ditangkap. Nggak tahu udah kena tangkap atau belum, saya belum mengikuti beritanya. Hanya karena memberikan makan. Susah ya mau buat baik zaman sekarang ini. Ya Allah, tolong saudara-saudaraku, saudara-saudara kami, saudara kita semua. Kita tidak bisa mengadu kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya orang yang punya kekuasaan terbuka pintu hatinya insyaallah. Mereka hanya minta tanah rumahnya, hanya minta kampungnya. Masalah yang lain itu adalah urusan negara. Tapi ini kampung kami, nenek moyang kami. Allahumma hdi qaumana, berikan hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah ya Allah. Kami bukan tentara yang bersenjata, bukan separatis, bukan pelawan, bukan zaman Belanda. Kita adalah zaman merdeka. Negeri ini merdeka atas jasa para pahlawan, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika melihat ada orang membawa seekor kambing, dia banting kambing itu ke tanah, lalu dia asah pisau di depan mata kambing. Di depan mata kambing itu dia asah pisau. Nabi melihat itu apa kata Nabi? Nabi marah.
Nabi itu orangnya lembut, tapi saat melihat itu Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Kamu mau buat kambing itu mati berkali-kali. Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Makanya kalau hari raya kurban, ngasah pisaunya jauh. Kalaupun mau diasah di situ, telinga kambing itu kan panjang, tutup ke matanya. Atau cari kain tutup, nggak boleh diasah. Ini menteror kambing, tengok nih, tengok. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror kaum muslimin. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi ibu yang ada di sana menteror suami. Awas kalau macam-macam. Nabi SAW melarang memotong kambing dengan tulang iga. Ambil tulang iga, potong leher ayam, nggak boleh. Apa kata Nabi SAW? Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya di belakang. Wal yuhidda syafratahu, tajamkan goloknya di belakang. Wal yurih dzabihatahu, buatlah dia mati dengan tenang. Jangan mentang-mentang ayam suka masuk ke rumah, awas kau ayam, sampai masanya nanti tengoklah. Dipotong pakai pisau tumpul, enggak boleh. Hari raya kurban, saya dikirimi video, ada bapak-bapak motong kambing hari raya kurban pakai pisau dapur, enggak mati-mati. Saya ngelihatnya emosi, saya matikan handphonenya. Kalau terus saya tonton, saya banting itu. Alhamdulillah, sekarang sudah ada teman-teman kita, sahabat kita bernama Juleha. Itu perempuan Pak Ustadz. Juleha artinya juru sembelih halal. Membuat pelatihan potong. Yang dipotong bagi yang belum punya keberanian, batang pisang, bagian dalam yang lembut. Potong. Bismillahi Allahu Akbar. Waktu teori mantap. Begitu sampai di depan sapi, ngelihat mata sapi pucat. Siapa itu? Ustadz Somad. Itu kan ada video Ustadz Somad lagi motong. Itu 3 tahun yang lalu, Idul Adha. Setelah pelatihan diminta Ustadz motong. Enggak mungkin saya bilang enggak berani, hilanglah harga diri saya kan. Ayo mari kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat darah, untung enggak pingsan. Kalau enggak punya keberanian jangan sampai sapinya enggak apa-apa, yang motong dibawa pakai ambulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada binatang pun ada akhlaknya. Maka benar sekali shadaqallah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi membuka sorbannya, membentangnya di atas pasir. Sahabat heran. Raja siapa yang akan datang? Pejabat mana yang mau datang? Orang kaya mana yang mau datang? Sehingga Nabi menyiapkan tempat duduk. Sorbannya dia bentang di atas pasir. Tak lama datang seorang perempuan duduk di atas itu. Duduk di atas kata Nabi. Namanya Syaima. Siapa namanya? Syaima. Sahabat heran. Siapa ini? Ini saudariku. Nabi anak tunggal laki-laki, tak punya saudara. Ini saudariku. Sahabat heran, saudari dari mana? Saudari satu susuan. Karena sama-sama menyusu, itu bisa menjadi saudara. Dengan syarat 5 kali kenyang. Jadi kalau bapak punya istri, istrinya menyusukan anak, ada anak tetangga disusukan juga 5 kali kenyang. Maka anak bapak dengan anak tetangga itu bersaudara, tidak boleh menikah. Maka hati-hati. Ini ada jamaah kita kerja di rumah sakit, orangnya baik. Di rumah sakit banyak ibu-ibu habis melahirkan, ada yang air susunya banyak, ada yang tidak. Dia tidak sampai hati, akhirnya dia ambil air susu di banyak, dia bagikan kepada semua bayi-bayi. Suaminya ngelapor ke saya. Saya bilang ini istrinya baik, tapi tidak belajar ilmu. Ini satu rumah sakit itu sudah saudara kandung gara-gara ini. Saudara satu susuan, nanti dia menikah, bahaya. Alhamdulillah untung Ustadz kasih tahu. Kalau memang kasih tahu, itu anakmu sudah menyusu dengan ibu fulan, maka mereka menjadi bersaudara, tidak boleh
menikah karena bersaudara satu susuan, tapi jangan minta warisan. Nah, ini banyak juga yang salah paham. Bapakmu meninggal, iya saya dapat, saya kan dulu nyusu dia. Itu sekedar susuan, warisan enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah berdiri 60 menit. Siapa yang bisa bercerita tentang akhlak Nabi Muhammad selama 63 tahun dalam 60 menit? Bahasa Arabnya mustahilun. Makanya menjelang bulan ini sekarang akhir Safar, kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Dimanapun ada acara maulid, dimanapun ada pembacaan habsyi, dimanapun ada pembacaan Simtud Durar, Ad-Diya'ul Lami, Al-Barzanji, Maulid Nabi, datang untuk apa? Mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis yang penuh dengan keberkahan, diisi oleh orang-orang soleh, setelah sholat subuh berjamaah, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita berakhlak, anak cucu kita berakhlak, pejabat-pejabat kita berakhlak, orang-orang kaya kita berakhlak. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutakhalliqina bi khuluqi Rasulillah. Jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Berikanlah ampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati nabiyika Muhammad. Jadikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana kami di Masjid Darul Ihsan ini bersama, buat juga nanti kami bersama dengan Rasulullah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan saudara kami, selamatkan negeri ini, selamatkan bangsa ini dari malapetaka, bencana, riba, zina dan narkoba ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kami dikuasai oleh orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik, balas kebaikan mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.